Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmina, Stambuk Q1A1 18109, kelas ITPC 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen bioteknologi pangan, yaitu Bapak Suwarjoyo Wirayatno, SPI, MSI. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. 1. Pentingnya mempelajari bioteknologi pangan. Sebelum kita membahas tentang pentingnya bioteknologi pangan, kita harus mengetahui apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Dalam bioteknologi biasanya digunakan mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah suatu bahan. Dalam bioteknologi meliputi penggunaan bakteri, jamur, serta kultur-kultur tumbuhan dan hewan, termasuk teknik hidroponik dan kultur jaringan. Pentingnya mempelajari bioteknologi pangan yaitu agar kita mengetahui ilmu pengetahuan tentang berbagai proses produksi, kerja mikroorganisme, serta komponen aktif dan pada proses produksi yang melibatkan penggunaan sel dan jaringan dari organisme yang lebih tinggi. Tujuan untuk mempelajari bioteknologi pangan yaitu 1. Untuk mengetahui peranan dari suatu makhluk hidup dalam membantu kehidupan manusia dalam kehidupan modern. Untuk mengetahui berbagai macam proses yang digunakan dalam ilmu terapan dengan pemanfaatan makhluk hidup. 3. Untuk membantu manusia dalam kehidupan modern. Contohnya pembuatan suatu produk. Selanjutnya, nomor 2, yaitu penjelasan terkait bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi modern beserta contohnya. Yang pertama, bioteknologi pangan konvensional adalah bioteknologi yang pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan mikroba atau organisme yang bisa menghasilkan sebuah produk dengan proses sederhana. Ciri dari bioteknologi konvensional diantaranya sudah dikenal sejak awal peradaban manusia. Jenis bioteknologi ini menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme maupun organisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang memberikan manfaat untuk manusia. Mikroorganisme yang digunakan relatif terbatas dan relatif yang dipakai juga sederhana. Inilah yang menjadi perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya adalah pembuatan tape, kecap, tempe, dan tuak. Di dalam bioteknologi konvensional, umumnya proses produksi ini hanya memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Sedangkan bioteknologi pangan modern adalah bioteknologi ini dapat dilakukan melalui pemahaman sistem intraseluler dan molekuler untuk digunakan langsung atau dimanipulasi sedemikian rupa elemen-elemennya dalam upaya menghasilkan produk yang bermutu. Umumnya, bioteknologi modern dilakukan dengan memanfaatkan peralatan yang lebih canggih atau lebih modern, diproduksi dalam jumlah besar, serta menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Misalnya, rekayasa genetika atau pencangkokan gen. Rekayasa genetika merupakan sebuah metode pengambilan gen tertentu agar bisa menghasilkan organisme yang memiliki kelebihan atau keunggulan secara genetik. Berbagai macam contoh produk bioteknologi modern diantaranya adalah pada produksi asam amino, vaksin, pengolah limbah, atau pembasmi hama tanaman, serta penghasil logam. Berikutnya nomor 3 yaitu teknologi DNA beserta contohnya. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Namun di sini kita akan membahas tentang DNA rekombinan yang merupakan suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasikan dua atau lebih dari sumber yang berbeda. Teknologi DNA rekombinan telah memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme
menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan, memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan bahkan dapat berekspresikan. Jadi teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Teknologi DNA rekombinan telah memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kehidupan manusia sehari-hari. Beberapa jenis obat-obatan, vaksin, bahan pangan, bahan pakaian, dan lainnya telah diproduksi dengan memanfaatkan teknologi DNA rekombinan. Contohnya yaitu seperti insulin telah digunakan untuk mengobati penyakit diabetes. Penyakit diabetes pada manusia diobati dengan insulin manusia. Contohnya yang lain lagi yaitu kapas transgenik. Salah satu kapas transgenik adalah kapas BT. Tanaman kapas BT telah mengandung gen penyandi toksin yang berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis atau BT. Toksin tersebut dapat membunuh hama kapas sehingga kapas BT tersebut tahan terhadap serangan hama. Dan yang terakhir adalah mikrobiologi pangan, yaitu yang keempat. Mikrobiologi pangan adalah salah satu cabang mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme dalam rantai produksi pangan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, seperti kerusakan pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan. Bidang mikrobiologi pangan tidak hanya menyangkut aspek mikrobiologi kerusakan penyakit bawaan dan kontrol efektif pengolahan pangan, tetapi juga menyangkut informasi dasar ekologi, fisiologi, metabolisme, dan genetika mikroba. Kelompok mikroorganisme dalam pangan terdiri atas beberapa spesies dan strain bakteri, kamir, kapang, dan virus yang berperan penting dalam pangan karena kemampuannya. Kemampuan tersebut menyebabkan kerusakan dan penyakit bawaan pangan serta digunakan untuk produksi pangan dan adiktif pangan. Beberapa masalah keamanan pangan di Indonesia yaitu 1. Standar keamanan dan mutu pangan rendah, laporan penyakit kurang atau banyak penyakit akibat pangan terkontaminasi yang tidak terdaftar. Pengetahuan, kemampuan, dan responsibilitas produsen rendah, kewaspadaan konsumen terhadap pangan yang dikonsumsi juga rendah. Berikutnya yaitu beberapa masalah terhadap pangan yang ditimbulkan oleh adanya mikroba patogen yang mengkontaminasi pangan. Mikroba yang perlu diperhatikan sebagai penyebab masalah keamanan pangan, yaitu yang pertama, bakteri, virus, kapang, protozoa, dan ganggang. Berdasarkan stabilitas selama penyimpanan, bahan pangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bahan pangan mudah rusak atau perishable food, contohnya daging, ikan, susu, telur, dan bahan pangan yang mengandung santan kelapa. Yang kedua yaitu bahan pangan semi mudah rusak, yaitu semi perishable food, contohnya bahan pangan yang dikeringkan, bahan pangan yang sudah diproses lebih lanjut, dan yang ketiga yaitu bahan pangan yang tidak mudah rusak atau awet, non-perishable food, contohnya gula, biji-bijian kering, makanan kaleng, ikan asin, dan curing. Penyakit akibat mikrobiologi pangan atau foodborne disease dikelompokkan menjadi yaitu 1. Intoksikasi, penyakit yang dikarenakan terkonsumsinya racun ekstraseluler yang dihasilkan mikroba dalam bahan pangan. Yang kedua, infeksi, penyakit yang disebabkan oleh terkonsumsinya sel mikroba hidup dari bahan pangan dan dalam tubuh manusia akan menyebabkan gangguan kesehatan. Dan yang ketiga, toksikoinfeksi yang diakibatkan masuknya bakteri hidup menyebabkan infeksi melalui saluran pencernaan yang juga memproduksi toksin ketika sudah berada di dalam tubuh. Dampak dan masalah keamanan pangan mempengaruhi individu konsumen seperti diare,
malnutrisi, dan penyakit lainnya. Dampak sosial ekonomi melalui dari individu, industri pangan, bahkan negara. Cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.